Suku Bhil adalah salah satu kelompok etnis terbesar di India, yang memiliki sejarah dan budaya yang kaya serta tersebar luas di berbagai bagian negara tersebut. Mereka termasuk dalam kategori Scheduled Tribes di India, yang berarti mereka diakui sebagai kelompok yang membutuhkan perlindungan khusus oleh pemerintah India, baik dalam hal hak sosial, ekonomi, dan politik. Suku Bhil diperkirakan telah mendiami India selama ribuan tahun. Mereka dikenal sebagai salah satu kelompok suku yang tertua di subkontinen India. Selain itu, suku Bhil juga ditemukan di beberapa daerah di Pakistan bagian timur, seperti Sindh dan Balochistan, meskipun jumlahnya lebih sedikit di luar India. Bahasa utama yang digunakan oleh suku Bhil adalah bahasa Bhili, yang merupakan bagian dari kelompok bahasa Indo-Arya. Meskipun sebagian besar Bhil berbicara dalam bahasa daerah seperti Hindi, Gujarati, atau Marathi, bahasa Bhili tetap menjadi bahasa penting dalam kehidupan mereka. Ada berbagai dialek dalam bahasa ini tergantung pada wilayah tempat mereka tinggal. Suku Bhil tidak memiliki tradisi menulis bahasa mereka dalam sistem aksara khusus, tetapi mereka kadang-kadang menggunakan aksara Devanagari atau aksara Latin dalam penulisan modern. Kepercayaan agama suku Bhil sangat bervariasi, tergantung pada lokasi mereka dan pengaruh budaya sekitar. Namun, mereka umumnya menganut agama Hindu, meskipun banyak yang mempertahankan praktik tradisional dan animisme yang lebih kuno, seperti penghormatan kepada roh-roh leluhur dan kekuatan alam. Beberapa suku Bhil juga memiliki kepercayaan kepada dewa-dewa tertentu yang tidak ditemukan dalam agama Hindu arus utama, seperti Dharma, dewa pelindung, dan mereka sering merayakan festival yang berhubungan dengan siklus alam dan pertanian. Selain itu, ada juga yang menganut agama Kristen, terutama di daerah-daerah yang telah dipengaruhi oleh misi Kristen sejak abad ke-19. Suku Bhil terutama adalah petani dan pemburu pengumpul. Mereka mengolah tanah dengan sistem pertanian subsisten, menanam berbagai tanaman seperti padi, jagung, gandum, dan sayuran. Mereka juga terkenal sebagai pemburu dan pengumpul yang mahir, dan mereka sering berburu hewan liar untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, banyak anggota suku Bhil yang beralih ke pekerjaan lain, seperti menjadi buruh di perkotaan atau bekerja di sektor jasa, meskipun pertanian tetap menjadi mata pencaharian utama bagi banyak suku Bhil di pedesaan. Suku Bhil memiliki struktur sosial yang beragam, tetapi keluarga besar dan klan tetap sangat penting dalam kehidupan mereka. Mereka mendiami kampung-kampung terpencil, seringkali di wilayah pegunungan atau daerah dengan akses terbatas. Dalam kehidupan sosial, mereka umumnya hidup dengan prinsip saling membantu dan berkolaborasi dalam tugas-tugas komunitas. Kehidupan mereka sangat bergantung pada hubungan keluarga yang erat, dan seringkali pernikahan dilakukan dalam satu klan atau antara kelompok klan yang terikat oleh hubungan darah. Pernikahan sering diatur oleh keluarga, dan beberapa daerah memiliki tradisi poligami. Suku Bhil memiliki warisan seni dan budaya yang kaya. Mereka terkenal dengan tarian dan musik tradisional yang penuh warna, yang sering diiringi oleh alat musik tradisional seperti dolak, drum timbrel, dan flute. Salah satu tarian terkenal mereka adalah Gumar, yang sering dilakukan dalam festival atau perayaan tradisional. Selain itu, suku Bhil juga dikenal karena seni lukis, terutama lukisan dinding dan seni batik. Mereka sering menggambar pola geometris atau adegan yang menggambarkan kehidupan sehari-hari mereka, seperti berburu, bercocok tanam, dan kegiatan ritual. Sejarah suku Bhil juga sangat menarik, terutama karena peran mereka dalam sejarah India. Dalam sejarah India kuno, suku Bhil sering berperan sebagai pejuang yang melawan penguasa asing atau penindihan. Wanita suku Bhil, seperti halnya perempuan dari suku-suku lain di dunia, memiliki ciri khas dan kecantikan yang unik, yang dipengaruhi oleh budaya, lingkungan, dan tradisi mereka. Kecantikan wanita Bhil tidak hanya terletak pada penampilan fisik mereka, tetapi juga pada kepribadian, keberanian, dan peran penting yang mereka jalankan dalam masyarakat. Kecantikan wanita Bhil dapat dilihat melalui berbagai aspek fisik yang berhubungan dengan ciri khas suku mereka,
yang menunjukkan kekuatan dan ketahanan hidup yang mereka miliki. Wanita Bil umumnya memiliki kulit sawo matang atau gelap, yang merupakan hasil dari paparan sinar matahari yang konsisten di daerah tempat tinggal mereka yang sering terletak di wilayah pegunungan dan dataran tinggi. Mereka seringkali memiliki fitur wajah yang tajam dengan mata yang besar dan ekspresif. Rambut mereka umumnya tebal dan hitam, diikat dalam gaya yang sederhana namun menarik. Wanita Bil sering mengenakan pakaian tradisional yang berwarna cerah, seperti sari atau lehenga yang dihiasi dengan berbagai motif etnis dan dihiasi dengan aksesoris seperti gelang, anting-anting, kalung, dan hiasan kepala. Cudi, gelang tangan, dan payal gelang kaki adalah aksesoris penting yang menjadi bagian dari penampilan mereka. Hiasan ini tidak hanya meningkatkan kecantikan fisik tetapi juga melambangkan status sosial dan budaya. Dalam budaya Bil, riasan wajah dan perhiasan memiliki arti simbolis dan estetika. Wanita Bil sering menggunakan sindor bubuk merah yang dipakai di dahi, serta kumkum hiasan merah di wajah sebagai tanda kesucian dan status pernikahan. Selain itu, hiasan tubuh lainnya, seperti tato atau lukisan tubuh, juga cukup umum, menggambarkan kekuatan dan identitas mereka. Kecantikan wanita Bil tidak hanya terlihat dari fisik mereka, tetapi juga dari kekuatan fisik dan mental yang mereka miliki. Sebagai anggota suku yang hidup di daerah yang seringkali terpencil dan menantang secara geografis, wanita Bil terlatih untuk menghadapi kondisi hidup yang keras dan seringkali harus bekerja keras untuk mendukung keluarga mereka. Wanita Bil dikenal karena ketahanan dan ketangguhan mereka. Mereka terlibat dalam berbagai kegiatan berat, seperti bertani, mengumpulkan kayu bakar, atau membawa air dari sumber yang jauh. Kehidupan mereka di alam yang keras membentuk tubuh mereka menjadi kuat dan tahan banting, yang menjadi salah satu ciri khas kecantikan fisik mereka. Wanita Bil sering memainkan peran kunci dalam ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat mereka. Mereka mengelola rumah tangga, mengasuh anak-anak, serta mendukung suami mereka dalam bertani atau melakukan pekerjaan lainnya. Dalam beberapa komunitas, wanita Bil juga dikenal sebagai pemimpin dalam aktivitas sosial atau spiritual. Kecantikan wanita Bil juga terletak pada kepribadian mereka yang kuat dan penuh semangat. Mereka sangat dihormati dalam komunitas mereka karena kemampuan mereka untuk menghadapi tantangan hidup yang berat dengan ketenangan dan keberanian. Wanita Bil dikenal karena kesabaran dan kerja keras mereka. Mereka sangat terlibat dalam pekerjaan rumah tangga, berkebun, dan merawat keluarga dengan dedikasi yang tinggi. Keinginan mereka untuk menjaga dan merawat keluarga mereka, serta untuk bertahan hidup di lingkungan yang menantang, adalah salah satu aspek utama dari kecantikan mereka. Banyak wanita Bil yang sangat mandiri. Mereka seringkali memimpin rumah tangga mereka dengan tangan yang teguh, bertanggung jawab atas ekonomi keluarga, dan menjadi penjaga tradisi budaya mereka. Mereka terlibat dalam pengambilan keputusan penting di komunitas dan memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan keluarga dan masyarakat mereka. Wanita Bil memiliki keberanian luar biasa, baik dalam menjalani kehidupan sehari-hari maupun dalam menghadapi tantangan yang datang. Dalam sejarah India, ada banyak kisah tentang wanita Bil yang berperan aktif dalam perjuangan melawan penjijihan dan penindihan. Suku Bil adalah salah satu suku terbesar di India yang memiliki warisan budaya yang sangat kaya dan beragam. Adat istiadat dan budaya mereka telah berkembang selama ribuan tahun, mencerminkan gaya hidup mereka yang sederhana dan dekat dengan alam. Suku Bil memiliki struktur sosial yang erat, dengan keluarga besar dan klan yang sangat penting dalam kehidupan mereka. Struktur sosial mereka sering didasarkan pada sistem patrilineal, di mana garis keturunan dan nama keluarga diturunkan melalui ayah. Keluarga memiliki peran sentral dalam kehidupan suku Bil, dan hubungan antara anggota keluarga sangat penting. Pernikahan dalam suku Bil sering dilakukan dalam satu klan atau antara dua klan yang terikat oleh hubungan darah. Pernikahan diatur oleh keluarga, dan penting bagi pasangan untuk mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak keluarga. Poligami, meskipun jarang, masih bisa terjadi di beberapa komunitas Bil,
tergantung pada status sosial dan ekonomi keluarga. Upacara pernikahan Bil biasanya melibatkan tradisi ritual yang kaya, termasuk pertukaran hadiah dan persembahan kepada dewa-dewa. Ciri-ciri keluarga besar atau klan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan mereka. Anggota keluarga sering tinggal dalam satu rumah atau di area dekat satu sama lain. Sistem ini menciptakan ikatan yang kuat di antara anggota keluarga, yang saling mendukung dalam kehidupan sehari-hari. Agama dan kepercayaan animisme memainkan peran penting dalam kehidupan spiritual suku Bil. Meskipun banyak di antara mereka yang memeluk agama Hindu, suku Bil mempertahankan banyak praktik dan ritus tradisional yang bersifat animistik dan berkaitan dengan kekuatan alam serta roh leluhur. Wanita Bil dan pria sering merayakan festival tradisional yang berhubungan dengan musim dan pertanian. Festival Holi, Festival Warna, dan Diwali, Festival Cahaya, sangat penting bagi suku Bil, seperti halnya bagi mayoritas penduduk Hindu di India. Namun, mereka juga merayakan festival yang lebih lokal, yang berhubungan dengan kehidupan mereka sebagai petani dan pemburu, seperti Bagoria dan Ger Festival. Banyak suku Bil yang masih mempertahankan animisme dalam praktik keagamaan mereka. Mereka percaya bahwa roh-roh leluhur dan kekuatan alam seperti pohon, sungai, dan gunung memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan mereka. Mereka melakukan upacara persembahan di tempat-tempat suci, seperti pohon besar atau gua, dan seringkali menggunakan nyanyian, tarian, dan pengorbanan hewan dalam upacara mereka. Suku Bil juga memiliki beberapa dewa dan dewi lokal yang mereka sembah. Misalnya, mereka sering menyembah Dharma Raja, yang dianggap sebagai pelindung mereka, dan beberapa dewa pertanian yang berkaitan dengan keberhasilan panen. Terkadang, mereka juga melakukan ritual yang berkaitan dengan kesehatan, keberuntungan, dan perlindungan dari bahaya. Pakaian tradisional suku Bil sangat mencerminkan lingkungan mereka yang sederhana dan erat dengan alam. Meskipun ada variasi antar wilayah, pakaian suku Bil umumnya berwarna cerah dan terbuat dari bahan alami. Wanita Bil mengenakan sari atau lehenga yang dihiasi dengan berbagai motif etnis. Pakaian ini biasanya berwarna cerah, seperti merah, kuning, dan hijau, yang menandakan kebahagiaan dan vitalitas. Mereka juga mengenakan perhiasan dari logam atau kaca, seperti gelang cudi kalung, anting-anting, dan gelang kaki payal yang memiliki makna simbolis dan estetika. Pria Bil biasanya mengenakan dhoti atau lungi, yang terbuat dari kain sederhana, serta kurta atau kaftan di bagian atas. Seperti wanita, mereka juga memakai aksesoris berupa gelang atau kalung, meskipun lebih sederhana dibandingkan dengan wanita. Bahasa Bil, atau bahasa Bili, adalah salah satu bahasa yang digunakan oleh suku ini. Bahasa ini termasuk dalam kelompok bahasa Indo-Arya dan memiliki beberapa dialek yang berbeda, tergantung pada wilayah tempat tinggal suku Bil. Suku Bil adalah salah satu kelompok etnis yang terbesar dan tertua di India, dengan populasi yang tersebar di berbagai negara bagian di India, seperti Rajasthan, Gujarat, Madhya Pradesh, Maharashtra, dan Chhattisgarh. Mereka memiliki sejarah yang panjang dan penuh warna, dengan akar budaya yang mendalam dan keterikatan kuat terhadap alam serta lingkungan sekitar mereka. Asal-usul suku Bil sulit untuk dilacak secara pasti, karena mereka adalah kelompok etnis yang telah ada selama ribuan tahun. Dalam tradisi India, mereka dianggap sebagai salah satu kelompok Adivasi atau indigenous, yang berarti penduduk asli India, yang telah menghuni subkontinen ini jauh sebelum kedatangan berbagai kelompok luar, seperti Arya atau penakluk dari luar. Asal-usul nama Bil, diyakini berasal dari kata Sanskerta, Bil, yang berarti pemburu atau pemanah, yang mencerminkan profesi tradisional mereka sebagai pemburu dan pengumpul. Dalam beberapa teks kuno, mereka disebut sebagai Bilas atau Bilas, yang menggambarkan mereka sebagai orang yang hidup dari berburu dan bertani di hutan dan daerah pegunungan. Suku Bil sering dikaitkan dengan mitos dan cerita rakyat dalam tradisi Hindu. Dalam beberapa legenda,
Bil disebutkan sebagai orang-orang yang pertama kali menghuni hutan dan pegunungan, serta sebagai penjaga alam. Dalam Ramayana, salah satu epik terbesar India, terdapat kisah tentang Jatayu, seekor burung yang berusaha menyelamatkan Sita, dan dikaitkan dengan keberadaan suku Bil. Bahkan, menurut cerita rakyat, mereka juga memainkan peran penting dalam peperangan melawan penjajah di India, termasuk dalam perang melawan penjajahan Inggris. Suku Bil telah menjadi bagian integral dari sejarah India sejak zaman kuno. Mereka dikenal sebagai kelompok yang berburu, bertani, dan hidup dekat dengan alam. Ada berbagai referensi mengenai suku Bil dalam teks-teks kuno India seperti Mahabharata dan Ramayana. Dalam epik Mahabharata, suku Bil digambarkan sebagai salah satu suku yang terlibat dalam peperangan besar antara Pandawa dan Kurawa. Dalam cerita ini, Eklavya, seorang pemanah Bil yang terkenal, menjadi simbol ketekunan dan keberanian. Meskipun berasal dari kasta yang dianggap lebih rendah, Eklavya menunjukkan kecakapan luar biasa dalam memanah, dan menjadi tokoh penting dalam cerita Mahabharata. Selama berabad-abad, suku Bil dikenal sebagai kelompok yang tinggal di hutan, terutama di daerah pegunungan dan wilayah terpencil India. Mereka sering terlibat dalam kegiatan berburu dan bertani, namun juga memainkan peran penting dalam sejarah India sebagai pejuang yang melawan kekuasaan luar. Misalnya, pada masa kekuasaan Maurya dan Gupta, suku Bil diketahui memiliki hubungan dengan kerajaan-kerajaan besar yang berkembang di India. Mereka memiliki kemampuan bertarung yang luar biasa, terutama dengan menggunakan panah dan senjata tradisional. Suku Bil memainkan peran penting dalam perjuangan melawan penjijihan, baik oleh penjijih Muslim maupun Inggris, yang datang ke India pada abad ke-16 dan seterusnya. Mereka terkenal sebagai pejuang yang berani dan sering kali terlibat dalam gerakan perlawanan terhadap dominasi asing. Pada masa pemerintahan Mughal di India abad ke-16 hingga abad ke-19, suku Bil tetap menjaga kebebasan mereka dari pengaruh kekuasaan Mughals. Mereka lebih memilih hidup di daerah pegunungan yang sulit dijangkau dan menjaga tradisi mereka tanpa terlalu dipengaruhi oleh kekuasaan pusat. Suku Bil juga terlibat dalam pemberontakan melawan penjijihan Inggris pada abad ke-19. Salah satu pemberontakan paling terkenal adalah pemberontakan Bil pada tahun 1818 di Rajasthan, di mana suku Bil, dipimpin oleh Chandrasen, melakukan perlawanan terhadap penjijihan Inggris. Pada masa ini, suku Bil memimpin gerakan perlawanan terhadap kebijakan Inggris yang dianggap merugikan masyarakat adat. Mereka menyerang pos-pos militer Inggris dan berusaha mengusir penjijih dari wilayah mereka.